Assalamualaikum anak solih dan solihah. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik anak-anak, untuk materi akidah akhlak kali ini kita memasuki bab baru, yakni bab 7 dengan judul Mari Membiasakan Adab Islami. Nah, di bab yang baru ini kita akan membahas tentang adab belajar baik di rumah maupun di sekolah. Apa aja kira-kira adab belajar di rumah? Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Jadi sebelum belajar kita diwajibkan untuk berdoa. Termasuk ketika kita selesai belajar, kita juga diwajibkan untuk berdoa sesudah belajar, supaya Allah memberikan kemudahan kita saat belajar. Yang kedua, menyiapkan buku-buku dan alat tulis. Apa tujuannya? Supaya saat kita membutuhkan dalam belajar, kita tidak perlu lagi panggil-panggil mama minta tolong ambilkan pensilku. Nah, misal ini anak-anak, kita tidak perlu lagi seperti itu, jadi kita sudah menyiapkan semuanya. Yang ketiga, mengulang kembali materi yang telah dipelajari di sekolah. Apa tujuannya? Supaya kita lebih paham lagi. Termasuk juga saat kita akan menghadapi ujian, misalkan UTS atau PAS, kita sudah tidak perlu lagi belajar sampai larut malam. Kita cukup mengerjakan latihan soal, karena kita setiap harinya sudah mengulang materi yang dipelajari di sekolah. Yang keempat, mengerjakan tugas. Nah, jika Bapak Ibu guru di sekolah memberikan tugas kepada anak-anak, saat itu juga jika waktu memungkinkan, jika bahan dan alat ada misalkan, kita kerjakan supaya tidak menumpuk tugas yang ada. 5. Jika mengalami kesulitan saat belajar, bisa bertanya pada ayah, bunda, atau kakak. Yang keenam, membersihkan dan merapikan tempat belajar selesai belajar. Nah, itu anak-anak adab ketika kita belajar di rumah. Selanjutnya, adab belajar di sekolah apa ya? Yang pertama, datang tepat waktu. Fajar yakin anak-anak kelas 2 ini pasti datang tepat waktu. Yang kedua, masuk kelas, kemudian duduk dengan rapi. Anak-anak tentunya sudah membiasakan ini ya. Datang sampai di sekolah, masuk dalam kelas, kemudian duduk dengan rapi. Mungkin tadi belum sempat sarapan, dibawain bekal sama mama roti. Saya mau sarapan dulu, tidak apa-apa. Atau ada yang mungkin mau baca buku, bagus. Ya anak-anak. Yang ketiga, membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Sama seperti ada belajar di rumah. Kita membaca doa sebelum dimulai pelajaran. Dan selesai belajar, kita akhiri dengan berdoa. Yang keempat, memperhatikan saat guru memberikan penjelasan. Apa tujuannya? Supaya apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, kita bisa memahaminya. Yang kelima, saat belajar tidak bergurau. Nah, ini yang perlu diingat. Kenapa? Ya tadi, supaya kita lebih mudah memahami materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dan tidak mengganggu teman-teman yang lain. 6. Hormat dan taat nasihat guru. Yang ketujuh, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh, pastilah kita akan memperoleh keberhasilan. Nah, itu anak-anak
materi kita hari ini ada belajar di rumah maupun di sekolah. Bu Fajar harapkan anak-anak bisa mempraktekkannya, baik itu di rumah maupun di sekolah. Baik anak-anak, sekian dari Bu Fajar. Terima kasih. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. 1 minggu lagi kita sudah menghadapi bulan suci Ramadan. Kita siapkan betul ya nak ya. Semoga kita bisa puasa full 1 bulan penuh. Amin. Terima kasih Bu Fajar akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.